Halo Sobat Bistan, senang sekali saya Fiza Belabi hadir di sini menemani kalian semua dimanapun kalian berada. Dimana lagi kalau bukan di Bistan, bincang seputar pertanian. Waduh, mungkin ini Sobis pada bingung kali ya, loh kok ada Bella di Bistan, ngapain nih gitu ya kan. Biasanya Bella kan selalu ada di acara Ngobras on the Spot. Selalu panas-panasan, kita ke kebun, ke sawah, keliling-keliling bersama para petani dan penyuluh gitu. Kok tiba-tiba ada di Bistan? Nah memang kali ini edisinya spesial nih Sobis nih, luar biasa. Dan tentunya tema kita pada episode kali ini adalah penyuluh bangkit. Waduh, luar biasa ya. Apalagi ya Sobis, Bistan ini selalu identik dengan narasumber yang kece. Wah, penasaran kan siapa nih narasumber yang kece? Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya ya, Sobis ya, Bella mau curhat sedikit dulu nih. Sedikit aja ya. Karena kan Bella ngerasa bahwa akhir-akhir ini itu cuaca sedang tidak menentu gitu. Panas, tiba-tiba panas sampai 40 derajat, terus tahu-tahu nanti hujan gitu. Apalagi kan harusnya pada bulan-bulan Desember ini tuh sudah mulai hujan setiap harinya. Tapi kenapa kemarin-kemarin kita masih mengalami yang namanya panas berkepanjangan gitu ya. Kenapa gitu? Ada apa? Apakah ada hubungannya dengan yang akan Bella tanyakan pada narasumber kita yang kece kali ini? Siapa lagi kalau bukan Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Dedi Nursyamsi MAGR. Selamat datang di Bistan. Terima kasih Mbak Bella. Bagaimana Sobat kabarnya? Bistan. Sehat-sehat. Sehat? Luar biasa. Oke, langsung saja nih Kang. Tadi kan Bella sudah curhat sedikit nih sama Sobat Bistan ya. Kali ini boleh ya Bella yang curhat sama Kang Dedi ya. Siap. Oke, jadi kan seperti kita tahu Kang, akhir-akhir ini panasnya minta ampun. Harusnya sudah hujan gitu kan. Ini kan fenomena ini disebutnya dengan El Nino. El Nino, betul. Tapi masih banyak yang kurang paham mungkin, yang disebutnya takut taunya mungkin ya memang cuaca aja lagi panas gitu kan. Kurang banyak yang tahu tentang El Nino. El Nino itu apa sih Kang sebenarnya? Jadi apa yang dirasakan oleh Mbak Bella, oleh kita semua ya, itu sebagai dampak dari climate change. Ya, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu ada dua macam. Ada El Nino, nah itu biasanya kemarau berkepanjangan. Ada La Nina. La Nina itu indikasinya banjir di mana-mana. Nah, tahun ini ya, sejak awal Februari BMKG sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa 2023 ini terjadi El Nino. Fenomena El Nino itu adalah fenomena lebih kering daripada biasanya. Makanya kemarau yang berkepanjangan ya. Nah, bahkan ada indikasi ini Mbak Bella ya. El Nino ini frekuensinya maupun intensitasnya ini semakin kencang. Dulu El Nino itu terjadi 10 tahun sekali. Sekarang 5 tahun sekali, bahkan tendensi 3 tahun sekali. Begitu pula La Nina. Nah, kemudian yang kedua, dulu yang namanya El Nino itu paling 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, sekarang hampir 1 tahun itu. Nah, artinya ini durasinya juga semakin panjang, alias intensitasnya juga semakin kencang. Nah, sekali lagi, tahun ini kita mengalami El Nino sejak Februari, meningkat terus ya sampai dengan Oktober itu maksimal. Nah, memang disebutnya El Nino-nya itu tahun ini sebut El Nino gorila. Artinya El Nino yang memang ini tidak main-main ya. Ini bisa mengganggu produksi pangan kita, bisa mengganggu hidup dan kehidupan kita. Betul. Nah, itu yang harus kita tentu saja antisipasi ke depan, Mbak Bella. Oke, jadi sebenarnya El Nino itu tuh baik atau buruk nih Kang? Itu tergantung kita menyikapinya, Mbak Bella ya. Di tempat-tempat tertentu, misalnya di lahan rawa lebak, ya, terjadinya El Nino itu menyebabkan ya, genangan air turun, sehingga lahan menjadi kering, bisa ditanami. Jangan lupa loh, El Nino itu identik dengan panen raya di Lebak. Ya, misalnya di Kalimantan Selatan, di hulu Sungai Utara,
di hulu Sungai Selatan, itu terjadi El Nino, panen raya dia. Begitu. Nah, ada juga yang memang merugikan, terutama di lahan sawah tada hujan, di lahan kering. Ya. Jadi sumber pengairan kita sebagian besar itu dari air hujan. Itulah pertanian Indonesia. Ya. Sekarang terjadi El Nino, curah hujan berkurang signifikan. Berarti ya, pengairan berkurang signifikan. Kalau pengairan berkurang signifikan, berarti produktivitas dan produksi juga berkurang signifikan. Itu yang terjadi terutama di lahan kering dan di lahan sawah tada hujan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jadi sekali lagi, El Nino itu baik atau jelek, tergantung kita menyikapinya. Bahkan justru yang paling penting adalah bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi terjadinya El Nino itu. Di lahan rawa, ya, di lahan lemak gitu. Ini kan mau panen raya, berarti kan tanam raya. Kalau tanam raya berarti kan harus siapkan benih dong, siapkan pupuk dong, siapkan alsin dong di situ. Kita mau tanam raya, kita mau panen raya. Ya, sebaliknya di lahan sawah tada hujan, di lahan kering, pasti kekurangan air. Berarti yang harus kita pikirkan adalah sumber pengairan selain air hujan. Apa itu? Air tanah. Di bawah tanah itu ada air, angkat ke atas. Alirkan ke lahan-lahan sawah kita, ke lahan-lahan garapan kita. Di sungai itu walaupun kemarau, ya tetap debitnya masih relatif bagus. Banyak sungai-sungai yang seperti itu, utamanya sungai-sungai yang besar. Nah, dari sungai itu belokkan airnya, alirkan ke lahan pertanian kita. Ya, sehingga walaupun tidak ada air hujan, tetap petani itu masih bisa bertanam ke airnya dari sungai. Nah, itu yang harus kita lakukan di saat El Nino di lahan sawah tada hujan, di lahan kering. Berarti memang harus ada trik-trik khusus tersendiri ya Kang ya? Pasti, harus ada triknya Kitanya ya. juga harus sigap gitu ya? Dan kita harus sigap. Jadi artinya apa? Mestinya begitu diprediksi oleh BMKG bahwa tahun ini akan terjadi El Nino. El Nino mulai melemah dulu ya, setelah lemah meningkat menjadi sedang, ya mungkin saja meningkat menjadi tinggi. Nah, kita dari sekarang harus bersiap-siap. Nah, tapi sekarang kan ini sudah terjadi nih. Sekarang ini sudah terjadi nih Mbak Bella ya. Betul. Jadi El Nino kita dimulai sejak bulan Februari tahun ini. Jadi awal tahun ini. Kemudian meningkat terus ya, maksimum di bulan puncaknya di November, Oktober-November ya. Itu puncaknya di situ, kemudian berkurang lagi ke intensitasnya. Ya, sampai Februari tahun depan itu Mbak Bella. Artinya dampak El Nino itu masih ada. Nanti bulan Maret baru normal lagi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi prediksi BMKG seperti itu, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi fenomena El Nino itu agar risikonya minimal. Di saat yang sama ada keuntungannya itu yang harus kita raih secara maksimal. Tapi ada kemungkinan nggak Kang? Ini kan sekarang El Nino-nya berlangsungnya biasanya kan tadi beberapa bulan aja, ini benar-benar setahun dari Februari tahun ini sampai Februari tahun depan. Akankah ada kemungkinan lagi nggak mungkin nanti El Nino-nya akan mungkin jadi 1,5 tahun gitu? Mungkin nggak? Ya, harapan kita tentu tidak terjadi ya. Nah, yang jelas BMKG itu prediksinya sampai dengan bulan Februari, masuk Maret itu kan normal. Tentu mudah-mudahan kita berdoa ya, jangan diperpanjang lagi lah. Ini kan sudah 1 tahun. Bayangkan ini 1 tahun saja. 1 tahun aja sudah berdampak sangat signifikan ya untuk produktivitas dan produksi pertanian ya. Dan sekarang ya pemerintah sudah mencanangkan impor beras sampai dengan Februari 2024 3,5 juta ton. Nah, itu artinya apa? Produksi kita ini berkurang. Makanya kita harus impor. Ya, jadi prediksi BMKG itu ada pemunduran ya musim hujan. Nah, kalau musim hujan mundur, berarti musim tanam pun mundur. Kalau musim tanam mundur, berarti panen pun mundur. Nah, itu mundurnya 1-3 dasarian, artinya 10-30 hari. 1 bulan loh mundur jadwal tanam kita. Berarti jadwal panen kita mundur 1 bulan. Lah perut ini apa bisa mundur? Nggak bisa. Ya nggak bisa kan? Tidak bisa. Makanya pemerintah terpaksa impor. Kenapa? Perut ini nggak bisa mundur. Begitu. Tiap bulan tidak kurang dari 2,6 juta ton beras itu kita makan secara nasional. Terus berarti kalau mundur 1 bulan, ya pemerintah harus menyediakan minimal 2,6 juta ton beras.
Wow, seperti Begitu, itu ya. dampaknya Sobat itu Bistan. luar biasa. Dampaknya itu sangat berasa sekali ya, berarti ya betul. luar biasa sekali. Nah berarti dengan adanya kejadian seperti ini nih Kang yang sudah kita alami, berarti harus ada solusinya dong. Harus ada solusi. Untuk meningkatkan produktivitas dan Betul, produksi lagi. Ya. Harus, solusi itu harus. Nah, tadi kan sudah jelas ya Mbak Bella, gara-gara El Nino, produktivitas dan produksi ini kan berkurang. Ya. Bahkan pemerintah terpaksa impor sampai 3,5 juta ton beras. Betul. Ya kan? Lah, di saat yang sama ternyata negara-negara yang biasa jual beras, eksportir beras, sebut saja India, Myanmar, Vietnam, itu menyetop jual beras keluar. Demi mempertahankan negaranya sendiri ya? Iya, untuk kepentingan warganya sendiri. Kenapa? Ini El Nino dampak climate change ini mau terjadi sampai kapan? Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu ya. Ya kan? Betul. BMKG paling prediksi saja. Tetapi prediksi. kepastiannya kan juga sulit gitu diprediksi. Nah, oleh karena itu ya kondisi seperti ini makin membuat kita ini kepepet. Bayangkan di saat El Nino produksi turun. Di saat itu ya negara-negara eksportir beras menahan produknya untuk tidak dijual. Ya. Artinya apa? Meskipun kita punya duit, belum tentu kita bisa beli beras. Betul. Apalagi kalau duitnya nggak ada. Betul. Kan begitu. Nah, solusinya itu ya Mbak Bella, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti genjot produktivitas dan produksi pertanian kita. Wah, oke. Tahan dulu sebentar nih ya Kang Deddy. Nanti kita akan kupas tuntas lagi solusi dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi di pertanian Indonesia tentunya. Nah, jangan kemana-mana Sobat Bistan, kita akan kembali sesaat lagi. Oke Sobat Bistan, kembali lagi kita akan berbincang-bincang seputar pertanian yang lebih seru lagi, lebih dalam lagi, apalagi tadi kita sudah membahas soal El Nino dan dampak-dampaknya, kemudian kita harus kupas tuntas dengan pakarnya ya langsung gini. Kang, solusinya nih Kang, solusi untuk upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian gitu, apalagi terutama padi dan jagung ya Kang ya? Padi dan jagung ya. Itu kan makanan pokok kita. Betul, ya. Jadi Mbak Bella, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dampak El Nino ini menyebabkan produktivitas dan produksi pertanian kita kan turun. Betul. Di saat yang sama, eksportir beras menahan produknya. Ya, jadi meskipun kita punya duit, belum tentu kita dapat beras. Betul. Kalau kita nggak dapat beras itu berbahaya, ya, bisa chaos negara ini. Nah, oleh karena itu solusinya mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus genjot produktivitas dan produksi pertanian kita, terutama padi dan jagung. Kenapa? Nah, padi kan makanan pokok kita. Ya, betul. Ya, jagung juga kan di sebagian tempat kan makanan pokok kita. Betul. Ya, bahkan kalau jagung itu juga digunakan untuk pakan ternak. Ya. Nah, ternak kan sumber pangan hewani kita, ya, protein hewani dan seterusnya. Ya. Oke, nah sekarang, ya, kata kuncinya meningkatkan produksi. Nah, faktor apa sih yang bisa menentukan produksi ini? Nah, jadi yang pertama, Mbak Bella ya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi itu adalah inovasi teknologi dan sarana prasarana. Ya. Inovasi teknologi sekarang sudah berkembang begitu pesat, ya. Termasuk sarana prasarana pertaniannya. Ya. Contoh, inovasi teknologi penggunaan high yielding variety, varietas-varietas yang berpotensi hasil tinggi. Benihnya ada enggak? Kan itu. Jadi sarananya ada enggak? Nah, setelah sarananya ada, bagaimana kita implementasikan teknologi itu di lapangan? Termasuk pupuk. Ya. Pupuknya ada enggak? Sarana pupuknya ada enggak? Kalau pupuknya sudah ada, bagaimana kita implementasikan pupuk itu pemupukan berimbang? Artinya apa? Penggunaan pupuk organik, penggunaan pupuk hayati, penggunaan pembenahan. Setelah itu boleh menggunakan pupuk kimia seperlunya, secukupnya saja. Di saat yang sama, gunakan juga pestisida nabati, gunakan juga biocontrol, bioremediation, PGPR, dan lain sebagainya. Nah, itu kan implementasinya di lapangan. Artinya apa? Sarana prasarana dan inovasi teknologi. Itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas 25%. Yang kedua adalah peraturan perundangan. Mulai dari peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, sampai peraturan camat kepala desa. Itu juga memberikan kontribusi 25%. Nah, yang paling besar perannya terhadap peningkatan produktivitas
sampai dengan 50% itu adalah SDM pertanian. SDM pertanian itu berarti petani termasuk juga para penyuluh. Petani dan penyuluh itulah sebetulnya yang memberikan kontribusi terbesar di dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Begitu Mbak Bella. Tadi faktor-faktornya termasuk salah satunya adalah SDM. Itu adalah peran utamanya ya, malah peran utamanya, yang berperan sentral dia. Oke. Nah, bagaimana Kang caranya untuk meningkatkan produktivitas dan produksinya petani? Caranya ya tentu ya yang harus kita pikirkan adalah kita harus membangun ekosistem agribisnis yang paripurna. Ekosistem agribisnis itu mulai dari subsistem agribisnis hulu, ya, penyediaan sarana prasarana, ya, termasuk juga di situ penyediaan modal, termasuk di situ juga penyediaan asuransi dan sebagainya. Masuk di on farm. Nah, on farm ini intinya adalah budidaya, mulai dari tanam sampai dengan panen itu adalah on farm. Nah, setelah itu ke hilir. Di hilir itu berarti ada olahan. Olahan itu berarti dari raw material, dari produk-produk pertanian diolah menjadi produk turunan yang memiliki value added yang lebih tinggi. Lebih hilir lagi packaging, lebih hilir lagi sampai pemasaran dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana caranya meningkatkan produktivitas itu? Seluruh subsistem di dalam sistem agribisnis ini harus berjalan lancar, harus berjalan dengan baik gitu loh. Jangan sampai ada yang mandek. Ya, meskipun di hulunya bagus, lah di hilirnya pemasarannya mandek, gimana? Susah kan? Termasuk kalau di bawahnya misalnya pemasaran lancar, kuotanya kurang, masih bisa diperlukan. Tapi di hulunya produksinya ini terhambat, gara-gara misalkan pupuknya nggak ada. Produksi ini berkurang, gara-gara benihnya nggak ada. Nah, ini juga yang harus kita perbaiki. Artinya apa? Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan adalah pastikan bahwa sarana prasarana pertanian itu ada di lapangan, begitu. Ya, adanya itu harus tepat. Ya. Petani misalnya mau tanam, ini sudah waktunya tanam nih. Petani mau tanam, berarti benihnya harus ada, biar petani bisa langsung nyemai. Ya. Di saat yang sama, pupuk juga harus ada. Coba petani mau tanam, kan harus ada pupuk dasar. Pupuk dasar nggak ada. Dan jangan mimpi kita bisa meningkatkan produktivitas kalau sarana prasarananya susah begitu. Termasuk bibit juga begitu, termasuk asuransi juga, termasuk modal juga begitu. Jadi pastikan sarana dan prasarana pertanian itu tersedia di lapangan. Tersedia, ya artinya ada 5 tepat kalau pupuk itu. Tepat jumlahnya. Tepat waktunya. Jadi kalau mau tanam itu pupuk harus ada di situ. Jangan sampai pupuk datang udah selesai tanam, bahkan udah mau panen, gak ada artinya. Gak ada artinya. Jadi tepat waktunya. Kemudian tepat juga caranya. Nah, bagaimana caranya cepat? Loh, kalau pupuk itu yang benar, jangan dihambur-hambur begitu. Pupuk itu harus dibenamkan sehingga dia tidak menguap, sehingga dia tidak hilang. Begitu. Kamu bazir ya, Kang ya? Tidak mubazir. Nah, misalnya di lahan sawah ya, kita sebar dulu, kemudian diinjek dulu. Maksudnya biar dia masuk terbenam, kalau reduktif, stabil dia, aman dia, tidak akan menguap dan juga tidak akan leaching, tidak akan lari kemana-mana. Jadi caranya juga harus tepat. Begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua ya, yang harus kita perhatikan itu adalah pastikan bahwa petani itu mengimplementasikan inovasi teknologi. Ya, sekarang bahkan dulu kan panca usaha tani ya, Mbak Bella belum lahir. Belum ya. Dulu zaman Pak Harto itu ada namanya. Udah lahir Kang, cuman masih kecil. Gitu ya. Namanya panca usaha tani. Nah, panca usaha tani itu ya kalau orang Jawa itu suka disingkat Rabi Gabah. Ra-nya itu rabuk, rabuk itu pupuk. Ya, B-nya itu bibit. Ya. Ga-nya itu garapan, maksudnya pengolahan tanah. Ya, kemudian ba-nya itu banyu, pengairan. Ya. H-nya itu hama dan penyakit. Nah, itulah panca usaha tani. Dan Pak Harto dengan panca usaha tani itu dia berhasil meningkatkan produktivitas 2 kali lipat loh Mbak Bella. Yang tahun 70-an itu ya produktivitas itu masih sekitar 2,2, 2,5 ton per hektar. Begitu Pak Harto menerapkan panca usaha tani, di dalam waktu 14 tahun sampai dengan 1984 produktivitas naik menjadi 4,8 ton per hektar. Luar biasa. Nah, sekarang ya panca usaha tani tentu masih sangat terdepan.
Cuman sekarang Panca Usaha Tani Plus. Nah, plusnya apa? Smart farming. Wah, itu iya, smart farming, Mbak Bella. Rata-rata sudah banyak petani kan yang menggunakan smart farming kan untuk sekarang ini? Kalau petani milenial banyak ya. Memang kalau petani kolonial itu belum terlalu banyak ya. Jadi itu yang harus kita genjot ya. Oke, seperti itu. Jadi ya, Sobat Bistan, ternyata memang smart farming itu penting juga ya. Itu sangat berperan penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian ya, Kang. Betul. Apalagi padi dan jagung sebagai panganan pokok kita. Betul. Gitu ya, Kang ya. Nah, nanti kan tadi Kang Deddy sudah menyinggung soal peran pentingnya sebagai SDM. SDM itu adalah memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi. Betul, paling penting bahkan Mbak Bella dibandingkan dengan faktor yang lain. Pemeran utama. Aktor utama. Betul. Ya, dibandingkan yang lain pemain cadangan aja, figuran aja. Iya, betul. Waduh, luar biasa. Nah, ngomong soal, kan ini kan Bella juga kalau di Ngobras on the Spot kan selalu bertemu langsung dengan para petani, dengan para penyuluh gitu ya, Sobis ya. Dan itu mereka benar-benar berbagai macam teknologi mereka sudah ada, bisa juga gitu. Inovasi-inovasi yang menarik juga tentunya. Nah, nanti perannya seperti apa, detailnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah Sobat Bistan, kembali lagi di Bistan, bincang seputar pertanian. Wow, ini tidak terasa ya, kita sudah memasuki segmen terakhir ya. Ini obrolannya yang sangat seru banget. Benar-benar relate sekali dengan apa yang sedang kita alami saat ini gitu ya Sobat Bistan ya. Dan di segmen terakhir ini tadi sudah disinggung oleh Kang Deddy sedikit bahwa peran pentingnya petani dan penyuluh itu tuh benar-benar sebagai aktor utama di bidang pertanian ini gitu ya Sobat Bistan ya. Nah, seperti apa ini Kang peran petani untuk meningkatkan produktivitas dan produksi dari padi dan jagung itu sendiri? Ya, jadi kan Mbak Bella tadi sudah saya sampaikan bahwa SDM itu, petani dan penyuluh itu memegang peran utama ya di dalam menggenjot produktivitas dan produksi pertanian. Yang lain berarti kan figuran. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih peran petani dan penyuluh mendongkrak produksi? Kan begitu. Petani itu kan ada pelaku utama, ada pelaku usaha. Nah, yang pelaku utama itu berarti ada di subsistem ya, on farm dia. Itu adalah pelaku utama. Nah, selain on farm, apakah di hulu, apakah di hilir sampai dengan pemasaran, itu biasa disebut sebagai petani pelaku usaha. Nah, bagi petani, ya bagaimana caranya dia mendongkrak produksi pertanian adalah ya lagi-lagi sampai sejauh mana dia itu mengimplementasikan inovasi teknologi, ya, terutama yang disebut sebagai smart farming. Smart farming. Ya. Mau nggak dia menerapkan smart farming? Smart farming dari hulu sampai hilir. Smart farming dalam hal benihnya. Mau nggak dia mengimplementasikan high yielding variety? Varietas-varietas yang berpotensi produksi tinggi. Nah, di saat yang sama, mau nggak dia mengimplementasikan ya, inovasi teknologi pupuk dan pemupukan. Ada pemupukan berimbang, ada pupuk hayati, ada pembenah tanah organik, ada pupuk organik, ya, ada pestisida nabati, ada PGPR, ada bioremediator, ada juga biokontrol dan lain sebagainya. Itu kalau diterapkan secara baik, ya pasti produktivitas dan produksi itu akan meningkat. Nah, tapi tentu saja jangan lupa, petani juga dia sangat tergantung kepada para penyedia sarana prasarana itu. Dia mau pemupukan berimbang, ya pupuknya nggak ada, terus gimana? Nggak jadi mupuk, nggak jadi nanam ya. Iya, termasuk misalkan ada smart irrigation, ya. Irigasi yang begitu smart, luar biasa, efisien. Di saat yang sama dia itu betul-betul memenuhi kebutuhan tanaman. Dan tanaman itu akan meningkat secara signifikan produksinya. Kalau sistemnya nggak ada, gimana? Nah, berarti lagi-lagi ini para penyedia sarana prasarana juga harus masuk di dalamnya bersama-sama pun meningkatkan produksi. Nah, sekarang penyuluh, ya kan? Nah, tentu peran penyuluh itu bagaimana dia itu meyakinkan kepada para petani bahwa smart farming itu mendongkrak produktivitas loh.
Nah, itu yang memang tidak mudah. Betul. Kewajiban penyuluh adalah merubah mindset petani. Ya. Yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Yang tadinya tidak mau menjadi mau. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu mengimplementasikan teknologi. Betul. Nah, yang paling penting bagi penyuluh adalah dia harus dampingi petani kok. Ya, memang itu tugas penyuluh. Penyuluh harus selalu mendampingi petani. Nggak mungkin petani dibiarkan sendiri mendongkrak produktivitas. Betul. Apalagi petani kita Mbak Bella ya. Petani kita itu lebih dari 70% petani kolotnia. Artinya yang umurnya sudah di atas 45 tahun ya, sudah dewasa, bahkan sudah banyak yang sudah tua. Ya, hanya sebagian kecil petani kita itu milenial. Umurnya kurang dari 45 tahun. Di saat yang sama coba, petani kita pendidikannya lebih dari 70% hanya lulusan SD, bahkan SMP. Tidak lulus SD, bahkan tidak sekolah. Oh iya, betul. Kalau petani yang sudah kolonial, kolonial itu begitu. Itu ibaratnya dia kan karena keluarga, mungkin kan seperti memang anak petani anak gitu, petani. Dia belajar. Dan gitu, memang dia akses untuk pendidikan kan agak kurang. Betul. Begitu ya. Tentu selain itu memang mungkin motivasi untuk ambil pendidikan juga mungkin tidak terlalu tinggi. Bayangkan dengan tingkat pendidikan seperti itu, ya, dengan kondisi petani kolonial yang dominan, nggak mungkin mereka itu mampu mendongkrak produktivitas sendiri. Nah, oleh karena itu petani harus dampingi. Petani harus selalu hadir di setiap kondisi petani. Petani galau gara-gara mau nanam nggak ada pupuk. Penyuluh harus hadir dong. Ya. Tidak harus ngasih duit, tidak. Tapi hadir memberikan solusi. Pupuk kimia misalkan sulit, ya. Bikin dong pupuk organik. Kasih tahu gini loh caranya bikin pupuk organik. Bikin dong pupuk hayati. Kasih tahu begini caranya bikin pupuk hayati. Ada pembenah tanah organik. Bagaimana cara bikinnya? Begini. Ya, ada juga pestisida nabati di situ. Ada biokontrol dan sebagainya. Itu yang harus disampaikan kepada petani oleh para penyuluh. Begitu. Artinya apa? Penyuluh harus selalu hadir. Termasuk di saat panen raya biasanya harga langsung anjlok. Bayangkan petani dia sudah berkeluh keringat sudah keluar bercucuran selama 4 bulan. Begitu panen, harganya anjlok. Aduh. Yang dia sudah membayangkan gitu ya, nanti jual panen itu dapat duit banyak. Nanti saya untuk kebutuhan anak sekolah, untuk kebutuhan ekspektasinya sudah tinggi. Ekspektasi sudah tinggi. Tapi harga anjlok. Bagaimana perasaan petani? Coba. Hancur sih. Hancur. Penyuluh diberi harapan palsu itu. Benar. Penyuluh harus hadir. Ya. Harus hadir. Bagaimana caranya agar ya risiko kena harga anjlok itu relatif mengecil. Caranya gimana? Tahan. Jangan dulu dijual. Jadi gabahnya dikeringkan dulu, diolah dulu, dibikin beras. Nanti udah jadi beras baru silakan. Supaya harga value-nya jadi naik ya. Value added-nya semakin meningkat. Jadi keuntungan dari petani itu juga semakin meningkat. Caranya ya diolah dong. Ya. Loh, Pak, ini sudah perlu modal gitu, perlu duit kan begitu kan alasannya petani. Ya makanya bangun dong koperasi. Tapi koperasinya harus bener. Jangan koperasi main-main begitu. Jangan cuman ya ngasal-ngasalan begitu. Harus serius kita membangun koperasi sehingga betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggotanya, oleh para petani. Nah, jadi sekali lagi penyuluh itu harus hadir. Termasuk misalnya petani galau gara-gara terserang hama penyakit. Penyuluh harus hadir. Contoh penyuluh di Karawang itu loh yang dulu kita kunjungi Mbak Bella. Ya. Dia itu setiap ke sawah pasti matanya jelalatan lihat daun-daun padi. Di balik daun itu ternyata ada telur, ya telur serangga. Diambil sama dia. Nah makanya kenapa ada istilah bahwa penyuluh itu adalah kekasih petani. Betul. Gitu ya Kang ya. Memang harus mendampingi di berbagai situasi ya Kang. Apalagi pas galau urusan hama. Benar. Itu kan sering sekali itu Kang. Benar. Itu. Jadi penyuluh itu harus hadir di setiap kondisi petani, termasuk kondisi petani galau. Waktu kita di Karawang juga itu Kang. Di Karawang itu kan pada saat petani itu galau gara-gara serangan sundep beluk hama sundep beluk. Nah penyuluh Karawang itu dia jalan-jalan ke sawah, ya dia jelalatan matanya tuh lihat daun-daun tanaman padi. Oh begitu dilihat ternyata itu ada telur serangga, dia ambil itu telur serangga itu. Nah, kemudian dia bawa pulang ke rumah. Di rumah disimpan di peram. Ya pakai kain begitu ya, kain kan ada anget ya. Jadi dibiarkan
seminggu kemudian ternyata telurnya menetas. Ya. Ya. Berarti telur-telur yang ada di sawah itu sama-sama menetas. Ya. Kan begitu? Betul. Nah, pada saat itu dia langsung panggil tuh para petani. Telur baru menetas. Ya. Artinya apa? Segera kita semprot. Ya, mumpung larvanya itu belum punya sayap. Wow. Ya kan? Coba kalau misalnya dia sudah punya sayap, artinya sudah beberapa hari kemudian terbang dia, disemprot nggak ada artinya. Merusak ya Kang ya. Terus kalau misalnya dia masih telur, disemprot juga nggak tembus. Ya. Ya kan? Itu kulit telur itu kan keras itu, lumayan itu, kuat dia. Jadi disemprot nggak akan tembus. Tapi begitu menetas, ya larvanya keluar, langsung disemprot, mati dia. Wow. Makanya begitu menetas, 1-2 hari tidak boleh lewat. Semua harus menyemprot. Jangan lupa menyemprotnya juga harus dari bawah. Ya. Kenapa? Karena dia di balik daun itu. Jadi telur-telur itu di balik daun. Jadi begitu menetas itu si larvanya itu keluar, dia jalan-jalan di bawah daun itu. Di balik daun itu, ya. Disemprot dari bawah. Terus mati semua. Tepat sasaran. Tepat sasaran, efektif itu kan? Efektif, itu betul. adalah solusi bagaimana kita menanggulangi hama sundep beluk itu, betul. Mbak Bella. Nah, penyuluh itu harus selalu hadir dalam kondisi apapun petani. Ya, termasuk petani sedang galau. Kalau petani lagi happy, dia hadir itu biasa itu ya, nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau lagi galau, penyuluh juga harus hadir, ya kan? Yang namanya kekasih itu kan dia hadir di setiap suka saat, dan duka. Jangan di setiap suka doang. Betul, betul. Pada saat duka juga. Setuju Kang. Pada saat galau juga dia kan harus hadir. Betul. Nah, oleh karena itu sekali lagi penyuluh harus selalu mendampingi petani dimanapun dia berada. Iya, karena kan petani juga manusia ya Sobis ya, jadi kadang ada up and down-nya gitu. Betul. Ya Kang ya. Ada di kala mereka kayak udahlah saya capek, mungkin dengan hasil yang begini-begini aja atau begini. Nah disitulah peran penyuluh dibuktikan ya Kang ya, harus disupport benar-benar gitu untuk petani. Nah ini kan seperti tema kita pada hari ini kan penyuluh bangkit nih Kang. Benar gitu. Ya. Nah harapannya Kang Deddy nih untuk kedepannya penyuluh harus bagaimana nih untuk makin solid untuk supaya makin bisa meningkatkan produktivitas dan produksi gitu. Betul. Apalagi terutama padi dan jagung gitu Kang. Ya, ya. Yang pertama itu tentu saja penyuluh tuh harus sadar bahwa peningkatan produktivitas dan produksi itu ada di genggaman dia. Ini yang harus disadari. Ya saya tahu penyuluh tentu saja banyak sekali kelemahan kekurangannya ya. BOP-nya yang masih kurang, kemudian juga ada statusnya masih yang belum jelas, ya. Kemudian biaya dan lain sebagainya itu masih sangat-sangat minim. Itu sangat kita pahami. Ya. Tapi dalam kondisi demikian, ya, bagaimanapun juga produktivitas dan produksi itu ada di genggaman penyuluh dan petani, gitu loh. Ya. Jadi penyuluh itu ya harus turun. Penyuluh itu turun ke sawah, turun ke ladang, turun ke kebun, genjot produktivitas dan produksi pertanian. Nah, di saat yang sama, ya, tentu ya, petani juga harus sama-sama dong. Jadi penyuluh dan petani ini pelaku utama pertanian kita. Petani juga harus turun. Petani juga di dalam otaknya itu bagaimana caranya menggenjot produksi. Begitu. Berarti dia harus gunakan benih dan bibit yang berkualitas, high yielding variety. Berarti dia harus implementasikan pemupukan berimbang. Berarti dia juga harus implementasikan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Berarti dia juga harus mengimplementasikan panen dan pasca panennya yang bagus. Jangan terlalu banyak losis ya. Kalau kita panen misalkan menggunakan sabit, kemudian digebot, itu gabahnya itu lari kemana-mana itu. Losis atau kehilangan hasil bisa sampai 20%. Nah sekarang gunakan dong Alsin. Dengan Alsin Rice Harvester, kehilangan hasil hanya 5%. Berarti petani, penyuluh bisa menyelamatkan produktivitas 15%. Coba kalau 15% misalkan dari 100 juta ton gabah. 15% 15 juta ton. Berarti itu berasnya 7,5 juta ton yang diselamatkan dari panen itu. Artinya apa? Petani implementasikan ya panca usaha tani plus smart farming. Tentu sebagai pemerintah harus mensupport habis. Support sarana prasarananya ya. Benihnya harus ada pada saat diperlukan, pupuknya harus ada pada saat diperlukan.
Ya, jalan usaha taninya dong perbaiki. Kalau jalan usaha jelek, begitu nanti setelah panen dijual, dia harus naik ojek dulu, begitu loh. Padahal harganya kan relatif tetap harga jualnya. Berarti keuntungan dia semakin kecil. Ya. Nah, artinya apa? Sarana prasarana juga ini merupakan kewajiban pemerintah. Nah, saya yakin kalau kita semua berjamaah, ya, penyuluhnya turun, petaninya turun, pemerintahnya juga langsung mendampingi, termasuk para pelaku usaha, ya, termasuk para optaker, termasuk para pengusaha-pengusaha yang lain, semuanya ya berkomitmen untuk menggenjot produktivitas. Saya yakinnya, hakul yakin, produktivitas dan produksi itu ada di genggaman kita. Jadi bukan hanya mimpi meningkatkan produksi itu, Mbak Bella, tapi betul-betul menjadi kenyataan. Berarti 2045 nanti siap untuk menjadi ladang pangan ya kan? Betul, 2024 minimal ada peningkatan produksi. Ya. 2025 minimal ya impor berkurang. 2026 kita harus swasembada. Ya, bahkan 2045 kita harus menjadi lumbung pangan dunia. Artinya apa? Pangan Indonesia bukan hanya untuk memfeeding, untuk menghidupi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang ada di mancanegara, alias kita bisa ekspor. Wow, luar biasa sekali. Waduh, tidak terasa ya Kang ya, ini sudah mau berakhir ini obrolan kita di episode Bistan kali ini ya Sobis. Tapi sebelumnya ini kan sebentar lagi 2024 ya Kang ya. Iya, ini udah di ujung 2023 betul. ini. Ada harapan mungkin Kang yang akan disampaikan untuk kita semua di tahun 2024 nanti? Ya, tentu harapan saya kepada saudara-saudaraku, sahabatku, ya, para penyuluh, Sobat Bistan semuanya, kita harus lebih semangat. Ya. Ingat, 2024 itu tantangan kita pasti lebih besar lagi. Intinya 2024 harus lebih bagus dibandingkan dengan 2023. Berarti ada peningkatan produktivitas dan produksi. Ada peningkatan pendapatan daripada petani. Ada peningkatan di value added. Artinya hilirisasi juga harus terus berjalan sehingga roda sistem pembangunan pertanian kita berjalan dengan baik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Wow, luar biasa, keren. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada episode kali ini, kita berdua di sini dan juga segenap kru Bistan yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024. Penyuluh bangkit. Bistan.